Yang menjadi tantangan terbesar dari hukum kita ini adalah ya, baik, terima kasih Adinda. Jadi saya ini adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, ya, dan juga sekaligus sebagai guru besar Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Begitu SK-nya yang saya diberikan. Jadi pada tahun 2012, ya, waktu itu dekan saya Profesor Dr. Aswanto, yang juga hakim konstitusi sebelum saya, wakil ketua Mahkamah Konstitusi bahkan beliau, yang saya hormati. Ya, saya diajak untuk ya terlibat dalam berbagai kegiatan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya sebagai awal-awalnya itu saya sebagai juri debat Mahkamah Konstitusi. Kemudian menjadi ya sebagai konsultan untuk jurnal konstitusi. Nah, ketika itulah saya bersentuhan dengan Mahkamah Konstitusi dan kemudian ya diajak untuk bergabung di Mahkamah Konstitusi. Ya, dan ketika saya diajak bergabung itu pada tahun 2012 sebagai Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Nah, sejalan dengan itu 1 tahun sebagai Kepala Pusat, kemudian ditarik menjadi Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara di Mahkamah Konstitusi 1 tahun juga lebih. Jadi total 3 tahun, dan pada tahun 2015 ya saya diberi tugas lebih besar sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2015 sampai dengan 2022 kemarin, ya pas kemarin 23 November 2022 saya dilantik atau mengucapkan sumpah di hadapan Bapak Presiden menjadi Hakim Konstitusi. Nah, itulah sedikit ya perjalanan karir saya di Mahkamah Konstitusi. Selama di Mahkamah Konstitusi sebagai sekjen, ya tentu prestasi yang mungkin sudah banyak diinfokan di berbagai media sosial atau media, dan termasuk di dalamnya adalah saya diberi penghargaan Bintang Jasa Nararia oleh Bapak Presiden. Itu sangat sangat bisa dihitung jari mungkin ya, seorang sekjen yang diberi Bintang Jasa Nararia atas prestasi yang luar biasa, ya, sehingga tentu ini menjadi satu kehormatan, kebanggaan, ya, dan juga di samping itu bintang sebagai pengabdian selama 5-10 tahun, ya 30 tahun itu juga sudah saya dapatkan, dan tentu ini semua menjadi bekal ya modal untuk menapaki sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun sebagai Hakim Konstitusi itu sebetulnya saya tidak pernah bermimpi ya ini ingin pun juga mungkin tidak terlalu kuat. Yang saya pastikan bahwa saya kalau sudah selesai jadi sekjen itu rencananya bawa balik ke kampus lagi untuk mengajar, karena ya selama saya sekjen sudah menerbitkan 4 buku ya. Jadi buku yang saya terbitkan itu ada buku Hukum Tata Niaga Pertanian, kemudian ya ini ada trilogi buku, ada yang namanya buku Peradilan Modern, kemudian buku Birokrasi Modern, dan buku Konstitusi Modern. Nah, berbekal dari 3 trilogi modern inilah yang nanti saya rencana mau banyak mengajarkan nanti di kampus-kampus kan untuk itu. Dan ternyata ya suratan takdir menentukan lain ya, dan ya saya ditugaskan
ya sebagai tugas negara tentu saya tidak akan pernah menolak tugas negara untuk ditugaskan sebagai ya termasuk untuk menjadi hakim konstitusi. Kalau soal itu saya pikir saya no comment dulu ya. Karena itu tidak elok kalau saya menceritakan, jangan sampai nanti kenapa di Mahkamah Konstitusi kita itu ada namanya Sabta Karsa Utama. Jadi pedoman kode etik Mahkamah Konstitusi untuk tidak masuk atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara, ya termasuk itu ya, karena itu di Mahkamah Konstitusi juga sedang ada perkara terkait dengan itu. Sehingga ya kami ya mohon maaf ya, bukan tidak bermaksud memberi edukasi, tapi edukasinya di sini bahwa memang hakim konstitusi itu adalah jabatan yang diam ya dan terikat oleh kode etik. Ya, sehingga karena terikat oleh kode etik, maka hal-hal yang sudah embedded ya dalam diri seorang hakim itu, dia harus paham bahwa ini kalau melanggar kode etik maka dia harus bisa menahan diri sampai di batas mana dia bisa berbicara gitu. Tantangannya sebagai hakim itu ya saya katakan tidak ringan ya. Sebab apa? Hakim itu ya termasuk hakim konstitusi itu terikat pada yang namanya pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka, independen, ya. Hakim independen, benar. Apa independensi ini? Untuk apa? Untuk menyelenggarakan peradilan, ya. Berarti ini lembaga peradilan. Apa tujuannya? Guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, disinilah tantangan yang berat. Ya, hakim harus selalu mampu menimbang-nimbang ketika ya ini ada dua narasi besar, yaitu hukum dan keadilan. Dua-duanya ini harus benar-benar bisa berjalan. Ya bisa diwujudkan bersama. Nah, disitulah tantangannya. Jadi menghadapi perkara-perkara, ya menghadapi pengujian norma yang saya sudah sebutkan tadi, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi ada 5 ya. Pengujian undang-undang, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, kemudian perselisihan hasil pemilu dan ya pemakzulan presiden. Ini semuanya memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Di mana di dalamnya pun masing-masing ini tentu punya karakter lagi. Sehingga disitulah tantangannya, apalagi ingin menegakkan konstitusi dan keadilan itu. Nah, disitulah menjadi tantangan sehingga hakim itu lebih banyak berkontemplasi, ya bertanya pada dirinya, ya bahwa apakah langkah atau sikap yang dia lakukan itu sudah sejalan dalam kapasitasnya sebagai negarawan. Karena Adinda tolong pahami, satu-satunya jabatan di negara kita ini yang diberi status, diberi atribut sebagai negarawan, itu hanya hakim konstitusi. Demikian tidak ringannya menjadi hakim konstitusi karena ada atribut sebagai negarawan itu. Ya. Yang menjadi tantangan terbesar dari hukum kita ini adalah kalau kita lihat dalam sistem hukum itu ada yang pertama ada substance ya, kemudian ada structure dan kemudian ada culture. Substance ini dalam bentuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, saya kira ya sekarang ini kita sudah banyak ya memproduksi undang-undang, peraturan perundang-undangan. Apa artinya? Dari segi substance, hampir semua aspek, meskipun juga itu kadangkala ada aspek yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi kita bisa mengatakan sebagian besar sudah ada pengaturannya.
Demikian juga dari segi structure. Kita punya sistem kelembagaan kita itu sudah hampir dikata sudah lengkap. Ya, kalau di bidang pemilu sudah lengkap, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PT UN, bahkan ada Mahkamah Konstitusi kan gitu. Ini sudah cukup lengkap ya dari segi struktur atau dari segi kelembagaan dalam kaitannya dengan pembangunan hukum. Yang ketiga ini selalu menjadi tantangan tersendiri, yaitu terkait dengan legal culture, ya, budaya hukum. Nah, kita ini kadang kita ya menguasai di bidang substansi, menguasai di bidang manajerialnya, tata kelolanya, tetapi kadang agak lemah dari aspek budaya. Ya, bagaimana kita mendorong misalnya budaya bersih? Budaya bersih itu adalah bagian yang ya embedded dari yang namanya budaya hukum. Kalau kita sudah bisa mendorong budaya bersih seperti di beberapa negara, misalnya di Jerman, ya, di Korea, ya, di Jepang, ya, dan beberapa negara-negara maju yang lain, maka tentu menurut hemat saya, ya tentu inilah yang dapat mendorong pembangunan hukum di tanah air kita menjadi lebih baik. Ini dalam posisi saya sebagai dosen, ya, guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Ya, kalau saya berharap orang ya karena putusan MK itu bersifat ya final and binding, ya, maka ya kita tentu kepatuhan kita pada konstitusi itu bagian dari kepatuhan kita kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Terlepas ya kita pro atau kontra, ya, karena itu adalah diputuskan oleh 9 negarawan, ya, 9 hakim konstitusi, sehingga tentu itu menjadi putusan lembaga Mahkamah Konstitusi. Sehingga mari kita patuh, ya, bersama-sama. Ya, saya berharap ya dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini memberi peluang yang besar kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk ya dapat mempelajari dan dapat involve ya dengan isu-isu konstitusi, isu-isu ketatanegaraan, sehingga ya kelak nanti ya muncul lagi ya cikal bakal atau generasi-generasi muda yang nanti insya Allah jadi hakim konstitusi. Jangan lupa alumni Unhas yang sudah menjadi hakim konstitusi itu sudah 6. Saya ini alumni Unhas yang ke-6. Jadi yang pertama itu ada Profesor Laica Marsuki, itu adalah wakil ketua Mahkamah Konstitusi, beliau itu yang pertama jadi hakim konstitusi. Kemudian yang kedua ada Pak Dr. Hamdan Zulfa, ya, juga alumni Unhas, Fakultas Hukum Unhas. Kemudian yang ketiga ada Pak Arsad Sanusi, ya, beliau itu mantan Ketua Pengadilan Tinggi, alumni Unhas juga, Fakultas Hukum Unhas. Kemudian yang keempat ada Pak Muhammad Alim, Dr. Muhammad Alim, ya, juga alumni Unhas. Kemudian yang kelima Profesor Aswanto, dan saya yang ke-6. Jadi apa artinya? Ya, untuk jadi hakim konstitusi dari Unhas ini sudah mungkin di antara kampus-kampus, tidak ini, di antara kampus paling banyak dari Unhas jadi hakim konstitusi. Dan kita ya berdoa, ya, dan tentu kita akan berkompetisi dengan kampus-kampus lain juga. Tapi kita sekarang lagi leading gitu ya, ibaratnya untuk alumninya gitu. Mudah-mudahan ini bisa ini terus kan gitu. Doa saya sih seperti itu. Ya, masa depan konstitusionalisme di Indonesia, saya harap baik ya, membanggakan, karena
memang semakin modern suatu negara, ya, maka semakin menuju modern. Dalam istilah Heng Ading itu ada yang disebut dengan the three cornerstone of modern state. Jadi ada 3 pilar suatu negara itu bisa disebut sebagai negara modern. Yang pertama, dia harus menjunjung tinggi rule of law. Ya, yang kedua, dia harus juga menjunjung tinggi demokrasi dan juga tata kelola berbasis pada good governance. Nah, semua ini tentu basisnya adalah konstitusi. Sehingga saya berharap ya ke depan semakin kita berkembang, semakin maju, tentu itu sejalan dengan penguatan pada konstitusi dan pemahaman kita tentang konstitusi itu sendiri. Itulah yang kita sebut dengan dan mempraktekkan ya bagaimana cara kerja berbasis pada konstitusi. Itulah yang disebut dengan konstitusionalisme. Optimis kita ya. Siap. Baik, terima kasih. Oke, Adinda, terima kasih.